Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini keluarga Wijaya akan naik Majito bareng nih. Sama siapa? Wah, kok seragam-seragam nih. Ya, kami kebetulan hari ini bersama teman-teman dari komunitas Amang TV ya, komunitas UMKM yang ada di Kota Malang. Yuk, kita bakal lihat keseruan seperti apa. Yuk, buat kalian juga yang belum pernah naik Majito, kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Kak Isna ini ya, kalau nggak salah ya. Oke, kakak cantik akan menjelaskan apa itu perjalanan dan jadwalnya. Yuk kita cek aja, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, share juga kepada teman-teman. Siapa tahu ada temenmu yang membutuhkan. Terima kasih. Warna hitam. Jadi selama perjalanan diharapkan untuk duduk saja, jangan berdiri. Jadi di dalam bis Majito ini juga terdapat larangannya di dalam untuk merokok, makan, minum, dan membuang sampah sembarangan di dalam bis Majito. Jadi apabila ingin makan atau minum, nanti seturun dari bis Majito saja. Jadi semuanya diharapkan untuk berpegangan karena kita akan melewati jalan yang turun. Selamat pagi. Kurang bersemangat ini ya. Saya ulangi lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Jadi harus bersemangat ya bis Majito. Dari sana waktu itu memperkenalkan diri, kami dari Dinas Perhubungan Kota Malang dengan saya Neni, dan di depan itu juga terdapat Kak Indra selaku driver yang akan menemani bapak ibunya berkeliling di Kota Malang. Nah ini kalau boleh tahu udah pernah naik bis Majito atau belum? Belum? Masa belum pernah? Dari mana ini kok belum pernah naik bis Majito? Dari mana? Panjen. Oh nggak dapet antrian. Jadi baru pertama kali naik bis Majito ini ya. Nah, jadi jangan sampai ketiduran ya naik bis Majito, kena angin-angin semilir habis itu ketiduran. Nah ada yang tahu nggak sekarang kita melewati jalan apa ini? Iya benar, jalan Ijen. Sudah pernah lewat sini? Sering. Oh sering. Tadi sebelum belokan ya itu ada tulisannya, ada pelangnya namanya Ijen Boulevard. Ada yang tahu nggak Boulevard itu berasal dari bahasa apa? Benar, bahasa Belanda. Ada yang tahu artinya apa? Besar, benar. Atau biasanya di sini disebut dengan Jalan Kembar Ijen. Jadi rumah-rumah di sebelah kanan kiri kita ini dulunya adalah peninggalan dari pejabat kolonial Belanda, dan sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah daerah Kota Malang menjadi rumah-rumah pejabat di Kota Malang. Jadi di sini ada kebanyakan ini adalah rumah dinasnya saja. Jadi ada rumah dinasnya dari Bapak Wali Kota Malang, ada rumah dinasnya dari Bapak Kapolres Lesta, Jasa Tirta, pemilik Hotel Tugu, dan masih banyak lagi. Jadi rumah-rumah di sebelah kanan kiri kita ini tidak boleh direnovasi 100%. Jadi hanya boleh diperbaiki dan dicat saja, karena di sepanjang jalan Ijen ini sudah dijadikan cagar budaya di Kota Malang. Jadi bisa dilihat ya bentuk rumahnya, atapnya yang masih tinggi seperti pada zaman kolonial Belanda. Jadi di jalan Ijen ini kalau hari Minggu ada yang tahu nggak ada apa? Iya, ada Car Free Day. Jadi bisa berjalan-jalan, berolahraga di sepanjang jalan Ijen ini mulai pukul 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kalau di sebelah kiri ini, ada yang tahu nggak kita melewati apa ini? Museum. Oh iya, Museum Brawijaya. Sudah pernah masuk ke dalam museumnya atau belum? Pernah. Oh sudah. Ada apa aja, peninggalan apa aja di Museum Brawijaya? Ada yang masih ingat? Senjata. Ada gerbong laut, ada apa lagi? Iya, ada tank, ada apa lagi? Ada tembak. Jadi di Museum Brawijaya itu ada beberapa peninggalan sejarah Indonesia, termasuk 5 tanknya yang ada di depan. Itu dulunya digunakan untuk peperangan di Surabaya pada tanggal 10 November, yang biasanya kita peringatin sebagai hari apa? 10 November? Iya benar, sebagai Hari Pahlawan. Jadi selain ada kelima tanknya, di situ juga terdapat baju-baju dan persenjataan peperangan pada zaman dahulu, dan juga terdapat gerbong maut. Jadi gerbong maut itu dulunya digunakan untuk mengangkut 100 tahanan Indonesia atau pahlawan Indonesia yang selamat sampai ke tujuan hanya 12 orang saja.
Jadi gerbong maut itu dulunya seharusnya digunakan untuk mengangkut barang saja dan tidak ada ventilasinya. Pasti bisa dibayangkan ya, 100 orang tadi disuruh masuk berkesadaran dan tidak ada ventilasinya. Jadi selain ada gerbong maut, di situ juga terdapat peninggalan mobil kodok. Nah, itu adalah peninggalan dari presiden pertama kita. Di sebelah kiri kita juga akan melatih patung. Jadi itu ada dua patung. Patungnya menggunakan baju seragam dan juga menenteng senjata. Jadi itu namanya adalah patung TRIP. Jadi TRIP itu juga terdapat kepanjangannya, yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi kenapa disebut dengan pelajar? Karena dulu beliau ikut berperang melawan penjajah di usia 13 tahun sampai 18 tahun, kemudian gugur karena persenjataannya berantakan. Kemudian beliau dimakamkan dalam suatu liang lahat. Jadi makamnya itu nggak jauh dari patung TRIP tersebut. Jadi di makamnya itu juga terdapat nama-nama ke-35 tentaranya. Jadi dulu di situ namanya adalah Jalan Salak dan sekarang sudah berganti menjadi Jalan Pahlawan TRIP karena untuk menghormati para tentara TRIP yang gugur. Karena kita sampai di Parasimpangan, jadi ini namanya adalah simpang balapan. Ada yang tahu kenapa disebut dengan simpang balapan? Ya, jadi dulunya itu digunakan untuk balapannya kuda, pepacuannya kuda. Jadi tulisan simpang balapan itu adalah gerbang masuknya, dan pacuan kudanya ada di seberangnya di dalam gedung Polkesma. Jadi di simpang balapan tadi juga terdapat taman. Jadi di tengah-tengah tamannya itu juga terdapat patung. Jadi itu adalah patung pahlawan asli dari Malang, rumahnya di Sumber Anjing. Biasanya namanya digunakan untuk nama jalan dan juga nama terminal di Kota Malang. Ada yang tahu namanya siapa? Hamid Rusdi. Iya benar. Jadi itu namanya adalah patungnya Bapak Hamid Rusdi. Jadi Bapak Hamid Rusdi itu juga membuat bosa walikan di Kota Malang seperti Malang Alam, Uma Kamu, Makan Nangkap, dan masih banyak lagi. Jadi bosa walikan itu bukan bahasa gaul, itu sudah ada sejak pada zaman penjajahan dulu. Jadi dulunya itu digunakan untuk kata sandi agar kalau berbicara tidak ketahuan, karena penjajah zaman dahulu itu sudah mengenal tentang bahasa Indonesia. Ya dia, tapi biasanya di sini disebut dengan Jalan Ororodowo. Jadi kenapa di sini disebut dengan Jalan Ororodowo? Karena dulu di sini terdapat rawa-rawa yang sangat panjang. Kemudian penduduknya kebanyakannya adalah orang Jawa, makanya disebutlah dengan Jalan Ororodowo. Pengen kembali untuk jam operasionalnya Wisma Cito. Jadi di hari Senin sampai hari Kamis kita beroperasi pukul 9 pagi sampai jam 14.20. Jadi Wisma Cito di hari Senin sampai hari Kamis itu berada di belakangnya MOG, di parkiran belakang di Jalan Tenis. Di hari Jumat kita libur, di hari Sabtu dan Minggu kita beroperasi pukul 10 pagi sampai jam 16.50. Jadi Wisma Cito di hari Sabtu dan Minggu itu berada di belakangnya Balai Kota di Tarekot atau di Tawiran. Jadi kalau pengen mendaftar Wisma Cito itu bisa melalui dua opsi ya. Jadi bisa melalui online dan on the spot. Jadi kalau melalui online itu bisa di-download di Play Store. Nama aplikasinya adalah Macito. Jadi apabila mendaftar melalui online, konfirmasinya 1 jam sebelum pemberangkatan Wisma Cito. Jadi kalau on the spot itu bisa langsung datang ke poolnya Macito saja. Jadi datangnya waktu di hari hanya. Jadi daftarnya waktu di pagi hari. Jadi kalau pengen tahu informasi lebih banyak tentang Wisma Cito, itu bisa dilihat di Instagramnya, namanya adalah Bismol Kota. Jadi nanti kalau pengen naik lagi, takut Wisma Citonya libur atau Wisma Citonya pindah pool, itu bisa dicek di Instagramnya. Jadi nanti langsung akan terupdate. Belok ke kanan menuju Jalan Brawijaya itu menuju Pasar Splendid. Jadi di Pasar Splendid menjual berbagai macam tanaman hias dan juga hewan. Jadi kalau ke Pasar Splendid belok ke sebelah kanan kita. Jadi yang sebelah kanan kita juga melewati Koliko Selamat 33. Jadi ini adalah salah satu kolam di Bakalau dan juga berada ini juga terdapat koramnya ya. Dan di samping koramnya ini juga terdapat rumah-rumah pejabat tinggi dari TNI Angkatan Darat. Di sebelah kanan ini ada dua hotel, ada Hotel Montana dan Hotel Tugu. Jadi ini salah satu kamar hotelnya. Itu dulu dibangun kamar khusus, yaitu kamarnya Ibu Megawati. Ada yang tahu Ibu Megawati presiden keberapa? Empat. Lima. Itu di sebelah kanan kita ini ya. Jadi hotelnya menghadap langsung ke Tugu Bataman.
Kita melewati alun-alun Bundar atau alun-alun Tugu. Jadi dulu ini hanya bundaran saja, tidak ada Tugu yang ada di tengah-tengah situ. Pada 1 tahun setelah kemerdekaan, dibangun Tugu yang ada di tengah-tengah itu berbentuk bangunan runcing yang melambangkan persekutuan bangsa Indonesia melawan penjajah. Jadi di bawahnya itu juga dikelilingi oleh bunga teratai yang kalau mekar berwarna merah dan putih yang melambangkan bendera bangsa Indonesia. Jadi mekarnya itu cuma di pagi hari saja. Di sebelah kiri kita juga melewati dari kantor DPRD Kota Malang, dan di sampingnya kantor DPRD kita juga akan melewati dari kantor Wali Kota Malang atau yang biasanya disebut dengan Balai Kota. Jadi untuk membangun Balai Kota itu dulunya dibuatkan sayembara karena memiliki sekali jendela-jendela yang pada zaman dahulu digunakan untuk AC alami atau pendingin alami. Melewati gedung berwarna putih di pojokan. Jadi ini dulu namanya adalah Wisma pejabat Belanda. Jadi kalau Kota Malang itu berpolot di Wisma Kumabe. Jadi sekarang Wisma Kumabe sudah diambil alih dan dikelola oleh Universitas Negeri Malang dan berganti. Mall Ramayana. Jadi Mall Ramayana ini dulu sebelum menjadi Mall Ramayana, ini dulu adalah penjara wanita pada zaman Belanda, dan sekarang penjaranya sudah dipindahkan ke Subun, dan sekarang sudah beralih menjadi Mall Ramayana atau Mall Publik. Jadi bisa digunakan untuk pengurus KK, KTP, BPJS, dan surat-surat lainnya itu ada di lantai 3. Kalau di sebelah kiri ada yang tahu nggak ini apa namanya? Alun-alun. Iya, ini namanya adalah alun-alun Kota Malang. Sudah pernah kesini atau belum? Oh, sering. Jadi di Kota Malang ini ada 2 alun-alun. Oh iya. Jadi ada 2 alun-alun ya. Yang pertama tadi itu adalah alun-alun Bundar atau alun-alun Tugu. Yang kedua ini adalah alun-alun Kota Malang yang berada di Jalan Merdeka. Nah, tinggal sekarang memasuki kawasan Kayu Tangan Heritage atau biasanya di sini disebut dengan Jalan Basuki Rahmat. Sudah pernah jalan-jalan ke sini atau belum? Sudah. Oh, sering. Jadi ini adalah malioboro-nya Kota Malang ya. Jadi warga Kota Malang itu tidak perlu jauh-jauh ke Jogja dan ke Bandung, karena di Kota Malangnya sendiri ini sudah ada. Jadi di Kayu Tangan ini kalau malam sangat ramai sekali, dan juga terdapat anak muda live musik ujung pandang di sebelah kanan kiri kita ini. Jadi kalau malam di sini lampunya menyala, jadi seperti Malioboro di Jogja. Jadi di Kayu Tangan ini diapit oleh 2 sungai, yaitu Sungai Subun dan juga Sungai Berantam. Karena kita sampai di persimpangan yang namanya adalah Simpang 4 Raja Bali. Jadi kenapa disebut dengan Simpang 4 Raja Bali? Karena dulu kafe-kafenya di pojokan yang berwarna putih ini dulu adalah perusahaan besar penukar uang asing yang namanya adalah Raja Bali. Jadi itu dulu didirikan oleh 2 bapak-bapak, yaitu Bapak Raja dan juga Bapak Ali. Kemudian namanya disingkat menjadi Raja Bali, dan kemudian di situ disebutlah dengan Persimpangan Raja Bali. Sekarang Kemudian pindah ke sebelah kanan kita ini ya, itu ada tulisannya Kriteria Raja Bali. Yang kecil itu ya. Masa Tuhan. Melewati monumen Adipura. Jadi juga Kota juga terdapat nama-nama jalan dengan nama pegunungan. Jadi ada Jalan Semeru, Jalan Kawi, Jalan Kelung, Jalan Broto, Arjuna, dan masih banyak lagi. Sekali lagi di sebelah kanan kita jangan melewati patung ya. Jadi patungnya ini ada di atas, kelihatan nggak patungnya? Di atas sebelah kanan ya. Ini namanya adalah patung TGP atau biasanya disebut dengan patung rudal. Jadi TGP ini juga terdapat kepanjangannya, yaitu Tentara Jadi Pelajar. Di sebelah kiri ini adalah destinasi terakhir kita.
bangunan besar berwarna biru, ada yang tahu nggak ini apa namanya? Stadion Gajayana. Jadi ini namanya adalah Stadion Gajayana. Jadi Stadion Gajayana ini adalah stadion tertua di Indonesia. Jadi bisa menampung kurang lebih sekitar 30.000 orang. Jadi di sini juga terdapat beberapa fasilitasnya yang ada di sekitarnya. Ada lapangan voli, lapangan tenis, lapangan beach soccer, dan juga terdapat lapangan bola basket. Jadi selain ada lapangan, di sini juga terdapat kolam renang indoor, itu ada di belakangnya stadion. Jadi kalau berenang nggak takut kepanasan atau kehujanan. Jadi di dalamnya itu ada 2 kolam renang, satu untuk anak-anak dan juga satu untuk dewasa. Nah udah nggak terasa ya, saya menemani bapak ibunya berkeliling di Kota Malang nih. Kira-kira seneng nggak naik bis Macito? Oh, seneng. Lagi. Zoro dimuat dicek kembali untuk barang bawahnya, takut nanti ada yang tertinggal. Terima kasih untuk antusiasnya dalam menaiki bis Macito. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Kami akhiri dari kami Dinas Perhubungan dan Info Macito. Mohon maaf apabila ada salah atau perbuatan yang disengaja atau tidak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Selamat siang. Iya. Terima kasih. Oke, masa SMP sudah tidur nih. Jadi ini tadi teman-teman dari komunitas Amang TV Kota Malang, Koperasi Amang TV ya. Salah satu koperasi UMKM di Malang Raya. Ini naik bis Macito ya. Macito itu apa sih? Macito adalah Malang City Tour ya. Jadi tour di Kota Malang. Senang? Oke. Mantap. Nah, ya itu. Tuh. Just. Lo iya. Ketara satu tidak jauh dari pohon. Puas apa mau nambah lagi? Oke, selanjutnya kita bakal ada acara halal bihalal yang ada di Bebek Kerto, teman-teman ya. Saksikan di video selanjutnya. Tetap like, komen, dan subscribe. Ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.